Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini gua lagi megang tablet terbaru dari Samsung. Jadi kalau teman-teman yang lagi mencari sebuah tablet, nah ini ada opsi baru namanya Galaxy Tab S11 Ultra 5G. Jadi hari ini ya Samsung resmi ngedatengin ada 3 produk barunya, yaitu tablet tadi yang gue bilang S11 Ultra 5G, kemudian ada S11 yang base model polosan itu juga 5G, dan ada satu lagi yang harganya terjangkau yaitu Tab S10 Lite. Nah sekarang kita akan mulai dari yang S11 series dulu ya. Oke, kebetulan gue megang yang S11 Ultra. Kita lihat boxnya ini tipis banget. Kalau kita buka ini langsung ketemu ada tabletnya, dan ini memang tipis banget tabletnya. Kemudian kita juga dapat free ya untuk S Pen-nya, jadi nggak usah beli lagi. Kemudian di sini kita dapat ada kabel, kemudian juga ada quick guide. Jadi isinya memang sesimpel itu. Dan teman-teman juga bisa nambahin aksesori, yaitu berupa case ya, keyboard cover yang seperti ini. Nah sama kayak yang seri-seri sebelumnya, kayak S9 Ultra, S10 Ultra nih, S11 Ultra juga merupakan tablet yang benar-benar jumbo banget. Jadi kalau kita misalkan lagi nongkrong, terus nggak sengaja nih ketemu mantan, kita malu, ini kita bisa tutupin muka kayak gini. Saking gedenya ini tablet, hampir 15 inci yang paling gede yang ada di Indonesia. Kemudian kalau untuk yang S11-nya relatif jauh lebih kecil ya, dia ukurannya di 11 inci aja. Jadi teman-teman bisa lihat perbandingannya ini lumayan jauh. Tapi dibanding S10 Ultra, ini enaknya lebih ringan. Kalau yang dulu 725 gram kalau nggak salah, yang sekarang 695 gram. Jadi kurang lebih 30 gram lebih enteng dan juga lebih tipis, sekitar 4 mm tuh ya. Teman-teman bisa lihat ini bener-bener tipis banget untuk ukuran sebuah tablet. Dan untuk warnanya sendiri cuma ada varian warna grey aja. Kenapa? Karena warna grey itu Samsung nilainya adalah warna yang paling banyak dipilih dan paling mature, paling profesional ya, sesuai dengan peruntukannya. Karena ini target marketnya memang bisnismen, jadi orang-orang yang bekerja, yang istilahnya punya kesibukan yang sangat tinggi. Jadi kalau kita pakai buat nongkrong, warnanya ini elegan. Nah kalau kita lihat bodinya secara vertikal seperti ini ya. Di bagian atas ini kita bisa menemukan ada 2 grill speaker. Kemudian di bagian bawah ini juga ada 2 grill speaker lagi. Jadi totalnya ada 4 speaker. Terus juga ada port USB-C. Kemudian di sisi sebelah kanan ini ada tombol power dan juga tombol volume, posisinya agak ke atas. Kemudian di bagian bawah ini ada slot untuk kartu, karena ini 5G jadi bisa menyimpan SIM card ya. Kemudian yang di sebelah kiri ini cuman ada 2 lubang aja, berfungsi untuk nyambungin ke keyboard covernya. Nah untuk keyboard case-nya sendiri wujudnya seperti ini, tentunya sama gedenya, tapi yang kali ini berbeda adalah ukurannya lebih terasa ringan, lebih terasa enak lah untuk dibawa-bawa ya. Kenapa? Karena dia juga lebih compact. Nah ini teman-teman bisa lihat, kalau yang dulu di bagian bawah itu ada touchpad, jadi mirip seperti laptop. Nah kali ini touchpadnya itu sudah menghilang, tidak ada lagi. Jadi benar-benar isinya semuanya adalah touch keyboard. Tadi gue sempat nanya kenapa nggak ada, katanya memang jarang yang pakai, jadi dibikin sekarang full keyboard semua. Cuma nggak tahu ke depannya apakah nanti akan ada tambahan keyboard cover yang juga memiliki touchpad. Nah kalau gue pribadi sih sebenarnya gue cukup sering ya pakai touchpad, karena lebih enak mengoperasikan sebuah tablet, apalagi kalau ukurannya segede 14-15 inci. Dengan adanya touchpad ini memudahkan kita untuk multitasking, jadi benar-benar menggunakan layaknya sebuah laptop gitu ya. Apalagi kita tahu Samsung ini kan dia punya yang namanya DeX, jadi kita bisa buka mau sebanyak apapun aplikasi itu bisa dengan tampilan yang bisa diminimize. Jadi ini benar-benar mirip seperti sedang menggunakan laptop Windows. Nah itu sayangnya di sini nggak ada. Jadi kita kalau kita mau pakai mouse, mau nggak mau kita harus pakai mouse eksternal. Kita connect via Bluetooth. Kemudian kalau kita lihat layarnya, jadi perbedaan antara yang versi 11 dan yang versi Ultra di
14,6 inci. Selain beda size, juga beda resolusi. Yang di 11 inci itu 2560 x 1600 pixel. Kalau yang versi Ultra itu 2960 x 1848 pixel. Tapi selebihnya untuk speknya itu sama, dia sama-sama Dynamic AMOLED 2X, terus 120 Hz refresh rate, udah support HDR10+, brightness-nya maksimumnya ada di 1600 nits, dan tentunya sama-sama support S Pen. Nah, kalau kita ngomongin tampilan, sebenarnya ini adalah hal yang sudah sangat tidak diperlukan lagi untuk dibahas di sebuah flagshipnya Samsung, apalagi yang versi Ultra ini. Selain layar ini gedeblik banget ya, gede banget, 14,6 inci, bezelnya ini juga enak dilihat, relatif tipis, tampilannya juga bener-bener memanjakan mata ya. Jadi kita bisa menikmati tampilan resolusi tinggi, refresh rate tinggi, brightness-nya juga sudah mumpuni. Dengan dimensi yang besar, kita mau pakai untuk productivity, kita mau pakai medsosan, kita mau pakai untuk lagi streaming ya, bener-bener enak banget, nikmat banget ya. Dan baterainya ini gede, ada peningkatan dibanding yang versi sebelumnya yang tahun ini adalah 11.600 mAh, dengan kemampuan ngecharge-nya juga lumayan ya, di 45 watt. Sebagai pembanding, untuk yang versi 11 incinya yang base modelnya itu di 8.400 mAh. Perbedaannya memang lumayan karena kan beda ukurannya juga cukup jauh ya. Kalau kita ngomongin spesifikasi, masih sama kayak yang sebelumnya di S10 Ultra ya. Di S11 Ultra dan juga S11 dia masih menggunakan pakai Dimensity. Nah, kalau teman-teman kayak kecewa gitu, kok pakai Dimensity? Nah, menurut gua ini nggak sama sekali mengecewakan. Yang dipakai adalah yang flagship Dimensity 9400 Plus, yang mana gua udah hampir setahun ini juga pakai device handphone yang pakai 9400. Itu gua pakai buat daily, enak banget, termasuk buat ngedit video itu juga mantep ya. Jadi nggak ngerasa panas, nggak ngerasa overheat, nggak ngerasa lemot, itu bener-bener nyaman, stability-nya juga tinggi. Nah, untuk varian kapasitasnya yang tersedia di Indonesia itu cuman ada satu aja, yaitu RAM 12GB. Jadi catat nggak ada yang 16GB, jadi semuanya 12GB. Dan untuk storage-nya juga sama, semuanya di 256GB, tidak ada yang versi 512GB. Sistem operasinya nih yang dipakai di Tab S11 series ini, kalau gua cek ya, dia pakai Android 15 dengan One UI-nya versi 8, dan dijanjikan dapat update-nya software itu sama seperti handphone flagship-nya, yaitu 7 tahun untuk versi OS-nya, kemudian juga 7 tahun untuk security patch. Jadi ini bener-bener jadi nilai tambah ya kalau teman-teman pengen pakai tablet yang long term, karena kan tablet kan kita nggak sering-sering ganti kayak handphone ya. Nah, ini udah enak banget karena sampai dengan 7 tahun ke depan kita nggak usah mikirin lagi, OS-nya pasti bakal dapat yang terbaru. Gak ketinggalan pastinya kalau flagship Samsung itu dijejelin banyak fitur Galaxy AI, dan ini salah satu yang terbanyak dan terbaru yang ada di sebuah tablet Android. Nih ya, untuk Galaxy AI-nya kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termasuk Now Brief ya. Jadi ini banyak banget bejubel fitur AI-nya, dan tentunya kita bakalan lebih enak ya. Misalkan kayak kita mau sketch to image ya, kita bisa pakai S Pen-nya. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat bagian layarnya, ini ada hal yang menarik ya, dimana kameranya dulu kan S10 Ultra itu ada 2 kamera, sekarang balik cuman ada 1 aja. Kata Samsung 2 itu nggak terlalu kepake ya, nggak banyak orang yang pakai, jadi dia kembalikan ke 1. Dan lucunya di bawah kameranya ini ada seperti gundukan gitu ya, jadi kayak poni. Dan ini by default memang tampilannya seperti ini. Untuk resolusinya sendiri ada di 12 megapiksel. Dan untuk kamera utamanya belakang dia ada 2 dibuat sejajar secara vertikal ya. Kamera wide-nya di 13 megapiksel, kemudian ada tambahan lagi lensa ultra wide di 8 megapiksel. Sama-sama bisa merekam 4K maksimal di 30 fps, baik untuk kamera belakang maupun untuk kamera depannya. Nah, pertanyaannya berapa nih harganya? Untuk spek yang tadi udah kita sama-sama sebutin, kita tahu ya. Terus juga dengan bodi yang super tipis, fitur-fiturnya juga canggih banget, AI-nya juga banyak bejibun, tentunya harganya nggak murah. Untuk yang S11 Ultra ini yang versi 5G ya, dia nggak ada yang versi Wi-Fi, harganya di 22.999.000, jadi 23 juta kurang 1.000. Kemudian untuk yang base model di S11 ada yang versi 5G itu di 16.499, 16,5 juta. Kalau kemahalan ada yang versi Wi-Fi-nya itu harganya 14.999 alias 15 juta. Kalau masih kemahalan juga, harganya di atas 10 juta semua,
jangan khawatir, ada yang versi Lite-nya seperti yang gue bilang di awal tadi, ada Tab S10 Lite. Itu harganya jauh lebih terjangkau dengan warna yang nggak kalah menarik ya. Ini karena diperuntukkan untuk anak-anak sekolah, anak kuliahan gitu ya. Ada yang warna grey dan yang paling menarik ada coral red untuk pertama kalinya ditaruh di sebuah tablet nih warnanya. Nah, walaupun yang versi Lite, tapi ini sebenarnya bodinya juga termasuk premium ya, karena semuanya itu terbuat dari aluminium. Layarnya ukurannya di 10,9 alias 11 inci, cuman dia memang pakai TFT LCD ya. Refresh rate-nya bisa sampai dengan 90 Hz. Untuk resolusinya juga tinggi, 2112x1320 pixel. Dan yang menarik di sini adalah OS-nya dia bukan pakai One UI 8 tapi masih setingkat di bawahnya One UI 7. Cuma fitur AI-nya tetap ada walaupun nggak sebanyak itu ya, sekitar 4 ya tadi seingat gua ada fitur AI-nya. Dan yang paling menarik adalah kalau kita pakai fitur Notes ya, aplikasi Notes, kita nulis tangan itu bisa otomatis di-recognize menjadi teks digital. Untuk nyatet-nyatet menjadi lebih mudah. Kemudian kalau kita nulis soal matematika itu bisa ada langsung jawabannya ya. Contohnya seperti yang sedang gua coba ini ya, dia bisa menjawab berbagai soal matematika. Jadi ini akan memudahkan teman-teman yang mau belajar. Nah, untuk yang versi Lite ini S10 ya, dia chipsetnya pakai Exynos 1380. Ini kalau nggak salah sama kayak yang ada di Samsung A54. Yang mana ini bukan chipset yang lemot ya, ini chipset yang sangat memadai untuk device kelas menengah, untuk device mid-range. Kemudian dia juga punya slot micro SD, dan untuk kapasitasnya opsinya ada di 6128 GB. Nah, kalau kita lihat nih ya, ini kan bodinya lebih tebal tentunya dibanding yang S11 series, tapi nggak tebal-tebal banget di 6,6 mm. Bobotnya juga cuma 524 gram. Dan enaknya ini baterainya juga nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu gede, ya sedang-sedang lah di 8000 mAh. Untuk ngecasnya bisa di 25 watt. Nah, berapa harganya nih untuk yang versi Lite-nya S10 Lite ini? Kayak yang gue bilang tadi, harganya jauh di bawah yang S11 series ya. Untuk S10 Lite yang versi Wi-Fi 6128 itu harganya 4.999 juta. Jadi cuma 5 juta aja. Kemudian kalau teman-teman ada budget lebih, nambah 1 juta itu bisa dapat yang versi 5G dengan kapasitas sama 6128, dan semua tipenya itu sudah include bawaan nih S Pen. Jadi bayangin ya, harga 5 juta dapat layar gede, speknya oke, ada AI-nya, dapat S Pen lengkap. Tadi sebenarnya juga dikasih tahu sih ya informasi untuk kayak promo dan juga benefit-benefitnya, cuman karena gua nggak hafalin, jadi nanti akan gua tulis aja di kolom deskripsi, teman-teman bisa langsung lihat dan bisa nentuin nih kira-kira tablet mana yang cocok sesuai kebutuhan teman-teman dan juga sesuai budget. Jadi selamat hunting.